untuk mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pertolongan besar di sisi Allah serta mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Bisa menjadi ahli sholat sunnah atau ahli puasa sunnah atau ahli sedekah atau ahli membaca Al-Quran atau ahli menghafal Al-Quran atau ahli menghafal jalur hukum atau ahli zikir atau ahli mencari ilmu dan amalan dalam hidup, amalan yang disunahkan dan kita wajibkan, kita rutinkan. Amalan kita itu aku andalan amalan itu uang wajib, seperti tadi itu andalan kewajiban. Tapi yang amalan yang disunahkan itu yang kita lebih benar. Sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah alim mengerjakan sholat sunnah sesudah dulu waktu siang maupun malam, sehingga Rasulullah SAW sedang pernah mendengar suara sandal Bilal bin Rabah di surga pada dia masih hidup. Baru diurut suara sandal baru menjadi suara. Atau sebagaimana cerita 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua karena masing-masing beramalan dalamnya itu berbakti kepada orang tua, di orang tua atau di hotel ini tidak berbakti kepada orang tua, menjauhi perbuatan maksiat, menjaga amanah yang amanah tersebut bisa dilakukan pada Allah sambil berdoa. Akhirnya Allah memberikan pertolongan yang tak terduga, yaitu batu besar yang telah menutup mulut buah begitu begitu bisa bergeser dan mulut buah menjadi sehingga mereka berbuka kepada Allah dari buah. Yang mestinya mustahil ada dengan amalan-amalan yang dilakukan Allah dengan Allah semua bisa. Dengan meningkatkan amal ibadah, jamaah akan menjadi orang yang ahli ibadah, yang akan memperoleh janji Allah, yaitu diampuni dosanya dan diberi pahala yang besar di surga. Sebagaimana firman Allah, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shadimina was-shadimat wal hafidina furujahum wal hafidat was-zakirina والذاكرين الله كثيرا والذاكرات dan yang menjual wajib lima surat al-azab kita ini. Artinya dunia orang laki-laki dan perempuan yang Islam, orang laki-laki dan perempuan yang iman, orang laki-laki dan perempuan yang patuh, orang laki-laki dan perempuan yang jujur, orang laki-laki dan perempuan yang sabar, orang laki-laki dan perempuan yang khusyuk, orang laki-laki dan perempuan yang sedekah, orang laki-laki dan perempuan yang berpuasa, orang laki-lagi dan perempuan yang menjaga fardunya, orang laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah, maka Allah menyediakan baginya bagi mereka ampunan dan pahala dan surga. Jamaah supaya juga selalu meningkatkan syukur kepada Allah bahwa hidup sekali dan sementara di dunia ini diberi Allah diberi hidayah oleh Allah Quran Al-Quran dan terus-menerus mendapatkan pertolongan dari Allah. Jamaah semakin lama semakin berkembang, semakin diterima oleh masyarakat. Walaupun jamaah sudah berkembang dengan pesat di mana-mana ada jamaah, tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang belum jamaah, masih jauh lebih banyak yang belum jamaah. Ini merupakan lapangan amal soleh dan kesempatan bagi para
jamaah untuk amal ma'ruf, mencari pengusah, menjelaskan kebaikan dan mengenalkan ahli jamaah kepada ahli tamunya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, teman-temannya, teman-temannya. Ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari jamaah dengan nasihat kata imam untuk meningkatkan kualitas diri kita di tahun 2020 ini kan proses yang kita menuju wajahnya saya tetap saya kembali Allah maaf negeri tinggal lagi Tuhan masih hidup wajah hayatan dia melalui sisi khair. Ya Allah sedang menjadikan hidup saya menjadi hidup ini bisa menambah kebaikan. Jadi urut barokah. Urut barokah itu banyak kebaikan. Dengan kita menjadi Allah untuk panjang, kita bisa banyak pahala. Contoh dengan maaf dan kalau ditingkatkan setelah kita minta orang berkata wa taqum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Al-Imran ayat 104. Artinya dan jangan ada di antara kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kebaikan dan mencegah dari kebencian mereka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah kita paham bahwa kalau tidak mau amal ma'ruf nahi munkar akan menanggung siksa yang berat sebagai masyarakat. Ya ayuhan nas, inna Allah azza wa jalla yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujibakum wa tas'aluni fala a'tiyakum wa tastanfiruni fala ansurakum. Artinya wahai manusia, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung berfirman pada kalian, perintahlah kalian pada kebaikan dan mencegah dari munkar. Sebelum kalian berdoa kepadaku, lalu aku tidak mengabulkan doa kalian. Dan kalian meminta kepadaku, lalu aku tidak memberi pada kalian. Dan kalian minta kepadaku, lalu aku tidak memberi. Maka satu-satunya jamaah supaya meningkatkan dirinya di dalam memperjuangkan dan mengembangkan hal jamaah, segala usaha dan kemampuan jamaah supaya digunakan dan diniati untuk membela agama Allah. Sebab urus dari jamaah ini halal tak ngamal tak ngamal sah diterima oleh Allah. Maka apa yang kita mampu, opposing keluar dari ini. Kalau kita mampu tenaga, kita gunakan tenaga kita untuk perjuangan kita. Kalau kita mampu punya harta kita sediakan untuk kita. Mampu pikiran, mempunyai kecerdasan kita biasa. Segala usaha dan kemampuan jamaah kita digunakan dan diniati untuk membela agama Allah, memperjuangkan dan mengembangkan Quran dari jamaah. Sebagai contoh, orang jamaah yang bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan supaya berbudi luhur diniati untuk memperjuangkan dan mengembangkan Quran dari jamaah,
dengan amal ma'ruf pada teman-teman mencari mengikat sehingga di perusahaannya ada lebih banyak orang jamaah yang menjadi pegawai jika supaya berbudi luhur dirinya untuk memperjuangkan dan mengembangkan kepentingan jamaah bisa amal pada teman-temannya bawahannya dan atasannya sehingga banyak pejabat yang anak-anak jamaah yang masih sekolah atau kuliah supaya berbudi luhur diniati untuk memperjuangkan dan mengembangkan jamaah bisa amal kepada teman-temannya guru-gurunya dan dosen-dosennya sehingga lebih banyak orang-orang dan diri semuanya yang menjadi jamaah. Demikian juga para jamaah yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, dosen, guru dan lain-lain, supaya profesinya itu diniati untuk memperjuangkan dan mengembangkan agama. Dengan berbudi luhur bisa amal pada teman-teman profesinya agar bisa tambah berkembang dan tambah banyak orang yang berbeda. Dengan semakin banyaknya jamaah, berarti semakin banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa berbudi luhur, orang-orang yang bisa melakukan suatu kegiatan orang-orang yang bisa melaksanakan kewajiban yang beriman kepada Allah dan Rasulullah yang akhirnya bisa bersama-sama masuk ke dalam. Para jamaah, utamanya anak usul pembina penerus dan penggerak pembina penerus itu, supaya lebih meningkatkan pembinaannya terhadap putra jamaah, dengan benar-benar bisa mewujudkan dan menerapkan 29 karakter luhur jamaah. Bisa para penerus dalam hidup dan kehidupannya, urusan keduniaannya, supaya berusaha untuk meningkat baik kemudian maupun prestasinya sehingga jamaah di tahun 2020 ini dan seterusnya menjadi lebih baik dan baik. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, "Isbiru fakir Allah yang terhaikum zaman tinggal lagi tahun sedikit artinya, saudara kalian, sesungguhnya tidak datang zaman pada kalian kecuali yang seorang lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Tidak kalian walaupun keadaan manusia pada umumnya semakin lama semakin rusak, semakin jelek, kondisi manusia semakin rusak, semakin jelek, jamaah harus berusaha tambah baik, jangan tambah terpengaruh, harus berusaha tambah lama, tambah baik, tambah mantap, tambah yakin, tambah merdo, tambah berkembang, tambah lancar, tambah barokah, tambah rukun, tambah kontak dan dalam pergaulan dan kebawahan. Jamaah jangan sampai lengah, sembrono, sehingga jangan melaksanakan kewajiban ibadah keenakan sendiri. Mau wangkar, kurang bersungguh, bermalas-malasan, kurang berjalan, bukan banyaklah hanya terutama melalui sukses, kurang tawari, banyak berbuat dosa, maksiat, mengerjakan hal haram, dan lebih mengedepankan urusan dunia daripada urusan akhirat. Itu jangan sampai sampai ya melakukan hal-hal yang mengembangkan kebenaran dan kebenaran.
nasihat juga kita diterima oleh Allah dan dilakukan Allah. Semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bermanfaat bermanfaat. Kasih semuanya. Bangkit ya, kita tapi tetap khusus mendengarkan nasihat dari Allah. Mudah-mudahan. Nomor 2. Nasihat bab perangan dan pembinaan jamaah sesuai dengan Islam dalam jenjang SMP. Nasihat istihad kepada jamaah, maksudnya nasihat imam, pada bulan lalu telah disampaikan nasihat terkait perangan dan pembinaan seluruh jenjang tahun PKSD. Pada bulan ini akan disampaikan petunjuk perawatan dan pembinaan seluruh jenjang SMP. Adapun uraiannya sebagai berikut. Bagi jamaah yang memiliki anak seusia SMP harus bisa memahami bahwa pada umumnya mereka masih labil, mudah ikut-ikutan dan suka mencoba-coba. Makanya sebagai orang tua supaya peka terhadap perubahan perilaku selanjutnya, mereka harus sering diajak bicara sehingga anak-anaknya merasa nyaman dan sehingga anak-anaknya merasa nyaman di saat bersama kedua orang tuanya. Jika anak sudah merasa nyaman, maka orang tua insya Allah akan lebih mudah untuk memberikan nasihat. Dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, supaya dididik agar mempunyai akhlak atau tabiat yang luhur dalam 29 karakter luhur jamaah. Punya tata krama, unggah-ungguh, bisa takdir dan taat kepada kedua orang tuanya dalam birrul walidain, bisa takdir dan taat kepada ulil amrinya, pengurus-pengurusnya, guru-gurunya atau kebalik-kebaliknya, dan bisa menghormat kepada kedua orang tua dan bisa menghormat kepada orang-orang yang lebih tua. Selain itu, upaya lebih diawasi dan diperhatikan lagi tentang pergaulannya. Jangan sampai salah pilih teman bergaul atau berteman dengan anak-anak nakal sehingga terpengaruh melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan melanggar aturan agama. Sebab kalau sudah terlanjur sudah akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang tuanya juga ikut menderita. Dalam urusan ibadah seperti sholat 5 waktu, karena mereka sudah balik, maka dididik untuk bisa memahami bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban, sehingga
sehingga mereka bisa punya kesadaran mengerjakan sholat dengan khusyuk, tumainah, sungguh-sungguh, tertib, rajin, disiplin, dan dengan berjamaah di masjid. Dalam hal ilmuannya diupayakan bisa menghatamkan mangkul bacaan Al-Quran 30 juz sesuai dengan ilmu tajwidnya, dan mangkul makna arti bacaan Al-Quran 10 juz dan akhir, serta khatam mangkul 6 himpunan al-hadis sampai paham. Nah ini saudara, di dalam jamaah itu mulai pendidikan usia dini sampai umur selalu digembor-gemborkan yang mangkul. Bahkan sampai usia SMP ini masa-masa pembelajaran anak itu diupayakan bisa mangkul Al-Quran bacaan kita kita saat ini hidup di zaman digital. Segala sesuatunya bisa diakses dengan hanya menggunakan headset. Baik, ini sangat berbahaya. Tak tahu mangkul, tak tahu sungguh penjelasan. Misalnya menjelok-jelok apa internet, apa bangun, kemudian bisa menyimpulkan agamanya. Ini baru betul. Karena dalam dinasihati supaya bisa menjaga kemurnian kemajuan kemajuan. Karena besok itu akan ada pertanggungjawabannya. Saya itu pun modern loh. Al-Quran itu untuk anda ngomong maknanya. Al-Quran itu ada artinya. Ini yang bahaya karena dianggap biasa-biasa saja, atau dianggap ini pengen dianggap orang yang berilmu, akhirnya tanpa mangkul dengan negara membeli Al-Quran dan tidak ada artinya. Baik, itu bahaya. Makanya untuk kemampuan itu supaya dijaga kemurniannya. 29 karakter luhur jamaah juga harus diterapkan mulai di lingkungan keluarga, tempat pengajian, di lingkungan jamaah. Mengingat menurut usia SMP ini masih labil, maka sebagai penjagaan diupayakan jika sekolah dicarikan sekolah yang dalam penyelenggaraan pendidikannya bagus, terutama pengawasannya mempunyai sistem yang bagus, dan apabila terdekat sudah ada SMP milik jamaah, maka diupayakan bisa sekolah di SMP milik jamaah sehingga agama, ibadah dan pergaulannya bisa terjaga. Syukur-syukur bisa sekolah sekalian dengan mondoknya. Alhamdulillah, Sidoarjo Utara itu sudah bisa mendirikan SMP pas dengan anak-anaknya. SMP-nya tetap ada bertempat di Tunjungan. Maka kalau bisa, anak-anak yang mempunyai SMP yang saat ini masih kelas 6, sebentar lagi mau masuk SMP, bukan apa? SMP itu jamaah ini kecil. Karena SMP kita tidak bisa mengikuti standar internasional, standar nasional. Gak kalian-kalian, gak satu barangan. Makanya, diusahakan kita tidak punya sekolah SMP Al-Huda ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
pendidikan tingkat SMP, maka supaya mengikuti petunjuk sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan finansial serta sumber dana yang jelas untuk menjalankan operasional sekolah dan sekolah. 2. Mampu memberikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah seperti ruang kelas, meja dan kursi belajar siswa, ruang guru, kantor administrasi, perpustakaan, ruang komputer dan lain-lain. Kalau di SMPA sudah komplit, gitu. Sudah komplit. Ruang kelas ada, ruang guru ada, perpustakaan ada, walaupun hanya ada, sudah komplit. 3. Memiliki lahan yang cukup untuk keperluan pendidikan agar anak-anak merasa nyaman dan betah serta memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan. 4. Mampu menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional sesuai dengan bidang keahliannya. 5. Jika penyelenggaranya secara politik, maka harus mampu mewujudkan fasilitas sarana dan prasarana pondok, di antaranya asrama bagi santri yang bisa menampung secara layak dengan sirkulasi udara yang segar, lampu yang terang dan lampu tidur, tempat menyimpan baju, loker atau rak, tempat tidur atau alas tidur. Ya, di SMPA hujan juga sudah mulai dari tempat penerangan dan lain sebagainya itu sudah mencukupi. Dan alhamdulillahnya SMPA hujan itu sudah disurvei dari pengurus pusat dan dinyatakan bahwasanya SMPA hujan sudah secara layak pendidikan SMP, tetapi secara fasilitas Al-Huda sudah memenuhi standar. Jadi tidak usah khawatir sekolah di SMP Al-Huda. Masjid yang bisa menampung sejumlah santri yang ada, ruang pengajian yang dilengkapi dengan lampu yang terang, sound system yang baik, dan sirkulasi udara yang segar. Ruang kesehatan dalam TKP ataupun pesantren yang dilengkapi dengan obat-obatan, alat medis, dan petugas kesehatannya. Kalau di Al-Huda itu juga sudah lengkap, ada tenaga medisnya, tenaga kesehatannya juga ada, bidan ada, mantri juga ada, lengkap di SMP Al-Huda. Dapur dan tempat makan yang bisa menampung sejumlah santri, kamar mandi yang sesuai dengan jumlah santri, tempat olahraga dan tempat santai bagi para santri. 6. Ada komunikasi yang baik antara pengurus pondok dan pihak sekolah, antara lain pembagian waktu kegiatan baik di sekolah maupun di pondok, termasuk waktu istirahatnya, pembahasan, pembuatan dan penetapan aturan sekolah maupun aturan pondok, penyelesaian permasalahan yang timbul terkait aturan pondok dan aturan sekolah, penetapan biaya sekolah dan uang makan pondok, sehingga kebutuhan diri anak bisa terpenuhi. Bantuan jam makan, jam dikumandangkan azan dan iqamah, jam kepulangan sekolah di hari Jumat, serta waktu-waktu kegiatan ekstrakurikuler.
Begitu pula para penerus yang berkesempatan mengikuti pendidikan tingkat secara bersih, maka semuanya berupaya dengan sungguh-sungguh mengikuti semua kegiatan yang telah dibuat oleh pihak sekolah maupun guru pondok, yaitu datang ke sekolah tepat waktu sebelum pembelajaran di dalam kelas, bisa membagi waktu dalam mengikuti kegiatan di pondok serta menggunakan waktu dengan baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan semangat, serius dan konsentrasi serta tidak bolos dan tidak sering meninggalkan tempat kajiannya tanpa ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Pak Mikir yang gede juga belajar. Ini dihindari yang kalau semacam itu. Kalau memang izin ke belakang kamar mandi, jauhkan kamar mandi, jangan mampir. Atau kalau memang tidak pengen buat belajar dan tidak bisa keluar. Berupaya menuntaskan materi sesuai dengan kurikulum pondok yang telah ditetapkan dan tidak sampai molor. Tertib dalam mengerjakan sholat lima waktu dengan masjid, dan semangat bangun dari sholat malam. Dia dan semangat melaksanakan tugas anomali yang telah dijadwalkan seperti membersihkan kamar dan lingkungannya, menyapu dan membersihkan lantai masjid, membersihkan pintu dan jendela masjid, dan lain-lain. Bisa menjaga kebersihan dan kerahasiaan kamar, tempat tidurnya, dan tempat pengajiannya, memiliki kebiasaan dan perilaku yang baik, seperti membiasakan berbahasa, membiasakan berbicara yang sopan dan tidak ulangan, bisa menggunakan uang jajan pemberian orang tuanya dengan hemat dan tidak mengambil hak milik orang lain. Kita di pondok lebih-lebih di Tunjungan ini kompleks banget khususnya untuk anak-anak pondok. Semua laki-laki perempuan pondok Al-Huda serta SMP Al-Huda bertempat di kompleks Damas Tunjungan. Jadi insya Allah semua orang yang dijumpai di sini ini yang setiap hari kan berjumpa dengan kita ini orang Damas. Nah, maka dibiasakan kalau titipan atau ketemu orang Damas lebih masuk barang pondok, masuk di gurune, masuk di komunitas. Nek ekonomi nanggung foto-foto jamaah diusahakan untuk menuntaskan salah. Betul. Ini masa dan hubungan sebelum ada pondok itu, sebelum ada pondok. Secara jamaah ketika titipan atau sama jamaah itu salah. Pembiayaan menuntaskan salah. Lalu orang ada pondok. Harusnya lebih sampai pondoknya itu nih berjumpai anak pondok orang panjang akan menunggu
pondok ya. Sing tau mondok barang ya. Sing tau mondok barang ya ngono. Merasa wis turut dadi barang akhire ketemu wong pondok pengurusé. Kadang sopo ya ketemu karo jengkol. Dan rata-rata semua pondok ada makannya. Di sini jelas-jelas jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Pondoknya yang nanti ini. Jauhin kenal. Gelarkan itu. Maju urut. Dolan training. Siapa sekarang? Kan foto-foto balik, foto-foto tahun PC, foto-foto dari balik lah ini. Teknologi setelah itu sudah sama dulu. Kenapa seperti itu? Dengan tetap harus kita takdir kepada yang benar. Dengan adanya didirikan petunjuk bagi para pengurus pondok dan pengelola serta guru yang memiliki pendidikan di sekolah dan pondok dan anak kesehatan diharapkan pembinaan dan perawatan guru usia SMP bisa berjalan secara maksimal sehingga pada jenjang selanjutnya guru bisa mengikuti program secara baik dan adapun untuk perangkat dan menginisiasikan SMA SMK insya Allah akan disampaikan pada bulan berikutnya. Nah, kita berpikir ini itu saya bisa diterima dengan hati itu dan dikerjakan karena Allah semoga Allah tahu. Alhamdulillah ini
ibu-ibu semacam ini jangan berkembang untuk gurunya bahkan masyarakat tentang hal itu sudah dulu. Kamu ya? Bismillah mengerti maksikan dan ketertiban sekolah. Wanita maksikan maksudnya kepada jaminan satu-satunya jaminan supaya tetap melengkapi memperlukan dan mempersulit tentang tadi jamaah semakin lama di dalam jamaah supaya semakin tertib dan meningkat di dalam menjalankan kewajiban ibadahnya, terutama sholat 5 waktunya. Karena sholat 5 waktu merupakan amal ibadah yang pertama kali diikat pada hari kiamat, dan sholat 5 waktu merupakan tiang agama. Orang yang bisa menjaga sholat 5 waktunya berarti dia telah menjaga agamanya. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktunya, maka dia akan menyia-nyiakan terhadap amal ibadah yang lainnya. Ya. Selanjutnya, pada bulan lalu telah dinasihatkan bab gerakan sholat. Pada bulan ini dinasihatkan bab ketertiban sholat waktu berjamaah. Ketertiban sholat waktu berjamaah. Satu-satunya jamaah supaya berusaha bisa mengerjakan sholat wajib secara berjamaah dengan tertib, terutama para jamaah yang rumahnya berada di kelompok jamaah dan dekat dengan pertama sholat 5 waktu. Umpamanya setelah mendengar nasihat dari ini bukan berubah ya. Gara-gara menguatkan otak dunia Anda ini bisa ambil makan itu. Sudah ini nanti hanya ada dan itu berbulan nanti karena koma. Karena jika sengaja meninggalkan sholat berjamaah atau takbir, khususnya bagi jamaah laki-laki, akan mendapatkan beberapa ancaman, di antaranya. 1. Tidak diterima sholatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man sami al-munafiyah falam yakun ini ibadahir, qalu wa naqul qala qadun al-ma'ruf. Telah mengejar menuju sholatul laki sholat. Artinya, barang siapa yang mendengar seorang muadzin ada lalu tidak ada uzur yang menghalangi untuk mendatangi azan tersebut, maka tidak diterima darinya sholat yang telah dia kerjakan. Para sahabat berkata, apakah yang dimaksud uzur? Nabi menjawab, takut atau jadi yang dimaksud itu baru pada saat azan itu yang kita lakukan itu tapi yang ibu wajib, tapi jangan akan merebut pahala berjamaah itu. Semoga masih beberapa langkah kita makan pahala. Dua, dirusak dan disesatkan oleh setan berdasarkan sabda Nabi SAW. Matu salah satu ikonatin bala berdewit lalu kau fihi bersolamu ila wajibah wajibah al-musyafat. Wa'alaika bil jama'ati fa'in namanya kunci dunia wasiat. Artinya, tidak ada 3 orang yang berada dalam suatu desa atau hutan yang tidak didirikan sholat berjamaah di antara mereka kecuali setan sungguh-sungguh
menyambar pada mereka, maksudnya berhasil menggoda mereka. Maka tetapilah sholat berjamaah, sesungguhnya serigala itu makan seekor kambing yang menyembelih. Tadi malam Mubalik dari itu orang pun masih ada beberapa imam tentang sholat. Ada beberapa halaman, ada yang tidak ada sekitar waktu yang berlalu. Dan insya Allah itu dibacakan satu beberapa. Insya Allah. Adapun penjelasan kemarin dan malam itu dari beberapa halaman karena juga sudah malam. Biasanya itu terus sudah selesai dan sebelum dari malam. Dari tentang sholat dan secara umum. Maka kita sholat bersama untuk berapa. Ada diperhatikan ini pertama. Ya, tapi juga diperhatikan ini ya tidak mobil juga mendapat ancaman dibakar rumahnya. Kalau yang mendatangi sholat berjamaah mendapat ancaman rumahnya akan dibakar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, walau Nabi dia dilihat sederhana anak amuro dia sabdin paling soleh, cuma amor bisolati paling adalah mahal, cuma amuro robulan paling manas, cuma ukilat paling ujal, kalau paling soleh yang dihidupi saksi. Orang Yusuf artinya demikian yang diriku di tangannya, maksudnya demi Allah. Sesungguhnya aku sengaja akan memerintahkan agar kayu bakar dikumpulkan. Kemudian aku perintahkan agar sholat dikomati. Lalu aku memerintahkan seorang laki-laki mengimami sholat pada manusia. Kemudian aku tidak ikut sholat berjamaah untuk mendatangi orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Sholat orang ini agamanya rumahnya diobong tahun 4 diancam masuk neraka. Berdasarkan dalil Allah menjadi Rasulullah bin Abbas atau Rasulullah Rasulullah Nahara yang mengenai wajah jatuh yang binatang wajah binatang sekolah dua tinggi. Artinya, Mujahid berkata, Ibnu Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang berpuasa di siang hari dan berdiri sholat di waktu malam, tetapi dia tidak mendatangi sholat Jumat dan sholat berjamaah. Maka Ibnu Abbas berkata, dia masuk neraka. Walaupun setiap harinya itu berpuasa dan setiap malamnya tahajud, tapi gak Jumatan, gak nekani sholat berjamaah, hukumnya tetap neraka. Kalau kita Jumatan berjamaah, al-Jumatan atau wajibun al-Muslim Indonesia, ya, Abdul Maulukun Abdul Maulukun Al-Marubun yang tidak wajib menjalankan Jumatan, yaitu 4. Ya, jadi tidak wajib 4 perempuan kecil, orang yang sakit dan seorang miskin. Sebaliknya, jika para jamaah dapat menjaga dan menertibkan sholat berjamaah, maka akan mendapat beberapa kabar dari Allah, di antaranya 1. Sholatnya dilipatkan 27 derajat mengalahkan sholat sendiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW,
Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisa beriringan dengan darujah. Artinya, sholat berjamaah lebih utama 27 daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah tetap bisa. Ya, kalau berjamaah makmum cuma membaca Fatihah sholat itu. Tapi kalau perempuan ada dalil yang lain pada sholatul maratu wahdaha afdalu fi khamsin wa ishrina darajah. Kalau sholatnya perempuan sendiri itu melebihi maksudnya membandingi mendapat pahala 25 derajat. Yang kedua, misalnya bacaan musik dengan atau berjamaah. Jadi itu ya. Dua, dosa-dosanya diampuni oleh Allah berdasarkan sabda Nabi SAW. Man tawadda'a ma'asbarul wudhu Sumana ila sholatil maksudah Fassolaha ma'al-imam Gubiralahu dan dulu Gubiralahu dan dulu Gubiralahu dan artinya barang siapa yang berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian dia berjalan menuju sholat wajib, lalu mengerjakannya bersama imam, maksudnya berjamaah, maka diampuni dosa-dosanya. Termasuk kefadilan yang mendatangi sholat berjamaah di masjid. Tiga, jika berhasil merutinkan sholat berjamaah selama 40 hari dan menjumpai takbiratul ihram bersama imam, maka dibebaskan dari neraka dan kemunafikan. 40 hari dan bukan arba'in. Kalau arba'in di Madinah itu 8 hari. Kalau arba'in maksudnya menjumpai takbiratul ihram ini ya 40 hari itu sudah sholat. Jadi 5 waktu dihitung sampai 40 hari menjumpai takbir bersama yang dimaksud Allahu Akbar sudah kita namun bisa menentukan berarti dibebaskan dari pihak kita dan dibebaskan dari apa? Dari jika dapat mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka mendapat pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk berdasarkan sabda Nabi SAW. Man sholat isya di jamaatin pada nama sholat lain, dan sholat sedekah di jamaatin pada nama sholat lain ila. Artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri sholat semalam itu. Kefadilannya sholat berjamaah isya dan kefadilannya sholat berjamaah subuh. Ya, mudah-mudahan doa saya setelah semua jamaah dari Allah akhirat dalam malam ini semangat dalam mengerjakan sholat berjamaah, lebih-lebih termasuk kita dan subuh. Maka kita juga digunakan di dalam bangun dan bekerja untuk mengambil ilmu. Amalan tertitik jalan sekolah. Ya. Mengingat beratnya ancaman meninggalkan sholat berjamaah dan sholatnya keutamaan sholat berjamaah, maka para imam, para pengurus, para ulama, para mudallih supaya menggerakkan dan menghidupkan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid dan para jamaah supaya berusaha dan bersemangat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Adapun petunjuk imamat untuk kelancaran dan kesahihan sholat berjamaah sebagai berikut: 1. Di masjid-masjid dan musola-musola jamaah.
supaya ditentukan muadzin yang tetap sesuai dengan musyawarah sehingga setiap sholat 5 waktu selalu dikumandangkan azan dan semua jemaah bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Jika muadzin yang ditunjuk berhalangan, maka supaya menyerahkan atau melaporkan kepada muadzin yang lain. Jangan di jawab dulu ya. Saya nanti kayaknya berkekuatan dua, lama waktu antara jamaah dan iqamah supaya dimufarokan dengan baik sesuai dengan keadaan jamaah di sekitar masjid tersebut agar jamaah tidak merasa berat dan diusahakan bisa mengerjakan sholat wajib dengan berjamaah di awal waktu. 3. Muadzin setelah mengerjakan azan supaya segera mengubur imam sholatnya. Jika imam sholat yang ditunjuk berhalangan atau merasa tidak mampu datang ke masjid pada waktu yang sudah ditentukan karena ada suatu uzur, maka sebenarnya memberitahu kepada muadzin agar muadzin bisa segera mengubur imam yang lain. Pada waktu akan dimulai sholat berjamaah, imam sholat hendaknya mengingatkan kepada makmum dengan salah satu kalimat di dalam ini. Jadi sudah saya imam sholat ya. Kamu sudah susah, kamu sudah sumpah imam sholat sedikit untuk di sholat dan akan aku. Artinya kamu berharap kamu berkabut Fatimah tersebut tapi atasnya tersebut minta menyesuaikan. Yang keempat, Istanbul kuala pasal itu kata 40 buku. Ini kan ini imam-imam yang lalu pokoknya takut terus. Lalu setiap makmum menoleh ke arah kanan dan ke kiri untuk meluruskan dan merapatkan sos barisan sholat. Kalau ada barisan yang masih enggak, supaya dirapatkan. Kalau membuat sos atau barisan, supaya diusahakan sos pertama dimulai dari tengah belakang imam. Waktu imam berdasarkan dalil waktu imam waktu awal. Artinya tengahkanlah imam dan tutuplah sela-sela barisan. Ini prakteknya apa? Prakteknya al-mantik di masjid. Kemudian yang juga al-mantik di juga. Tapi kalau tidaknya menunjukkan tidak sebenarnya. Nek udah ekonomi otomatis dilemaannya karena yang orang sholatnya antara kiri dan kanan makmum ini, imam ini. Jadi pasangan itu sudah ya, sudah mepet otomatis tangan kiri mepet. Tapi nek kiri mepet, sudah itu enggak benar-benar perkara. Lima, dalam sholat berjamaah para imam sholat ketika membaca bacaan sholatnya tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, terlalu panjang. Diusahakan sedang-sedang saja, mengingat keadaan dan kemampuan makmum itu berbeda-beda. Kalau lagi pasti bisa dari
bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman salat binasin wa yuqati wa inati kulmari wa yuqi wa da." Kalau Bukhari artinya, barang siapa yang salat mengimami manusia, maka dia berupaya meringankan sholatnya, karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang sakit, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan dan pokok-pokok. Begitu juga pada waktu rukuk dan sujud diusahakan sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Bahkan minimal ya, tiga lebih dari tiga lebih baik. Nah, pada waktu membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat, para imam sholat supaya berusaha membaca dengan pasti dan benar sesuai dengan tajwidnya. Demikian pula bacaan dan doa dalam sholat diusahakan dibaca dengan fasih dan bersuara, tidak diganti, bibirnya tetap berat. Ya, ketika membaca bacaan sholat itu atau berdoa sholat itu perlu dikasih. Jadi lambungnya tetap nol. Penjelasannya bisa terdengar dalam telinganya sendiri. Dengan baca keras bisa terdengar dalam telinganya sendiri. 7. Imam sholat supaya membaca surat-surat yang betul-betul sudah dihafal dengan baik dan benar, serta yang sudah disampaikan kepada tim bacaan ustaz. Jika ada imam sholat yang menambah hafalannya dan akan dibaca pada saat mengimami sholat, maka supaya disampaikan terlebih dahulu kepada tim bacaan kita. Jamaah yang tempat tinggalnya jauh dari masjid supaya tetap berusaha mengerjakan sholat wajib dengan berjamaah bersama keluarganya dan bersama keluarganya di rumah. Dengan bisa melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, maka jamaah akan dapat pahala yang berlipat ganda. Hakikat menjadinya lebih supaya diterima dengan hati ridho dan ditaati karena Allah. Semoga kali dapat dan barokah. Alhamdulillah dan Artinya adalah NB1 dan pengajian antara himpunan di satu kota dan menuntun satu himpunan secara hibrid online dan offline diberikan kepada seluruh jemaah bahwa pelaksanaan asrama himpunan kita tawaruf dan buku sangguluna akan dilaksanakan secara online dan offline dan hibrid selama 5 hari, insya Allah mulai hari Sabtu tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Adapun peserta asrama yang mengikuti setelah masuk tatap muka di Pondok Barokah Kota Kediri, yaitu peserta kiriman dari masing-masing daerah 2 orang balik dan 1 orang dari perwakilan pondok yang ditunjuk dengan kriteria sehat jasmani rohani, bisa menerima dan menyampaikan hasil pemantauan dengan baik. Berarti tahun kalau Pak Desi, Pak Joko, untuk perwakilan dari Bapak Khalid. Adapun biaya
akomodasi untuk peserta pimpinan daerah yang mengikuti pengajian asrama kita bu darah ya, secara langsung tatap muka di pojok wali Kota Kediri sebesar 400.000 rupiah per orang. Daerah supaya mengikuti biaya tersebut dan supaya diserahkan kepada panitia pada saat terlibat. Dua, secara dari atau online di daerah satu penyelenggara atau wakil-wakilnya, ya penyelenggara atau wakilnya, tiga semua balik daerah, empat semua balik desa dan balik kelompok yang dituju. Nanti Allah melewati kita kelompok akhir dari kelompok lima perwakilan guru-guru pondok setelah pengajian asrama secara online tersebut di satu titik kumpul atau menyesuaikan kondisi daerah yang diinginkan tempat dan pesertanya berdasarkan hasil usaha desa dan kelompok masing-masing. Peserta tersebut atau mandiri di Pondokan Indonesia ditiadakan untuk orang-orang teman-teman dan sukses berhasil manfaat dan barokah. Alhamdulillah dan dua dua membayar hutang puasa Ramadan. Insya Allah tidak lama lagi kita akan mengerjakan lapisan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Maka bagi jamaah yang menjalankan puasa Ramadan tahun lalu supaya segera membayar hutang puasa. Tanggal 1 Maret puasa dan dimulainya hingga tanggal 31 Maret. Sekarang tanggal 9 Moga-moga Allah tarik sehat, aman dan barokah. Alhamdulillah selesai semuanya. Terima kasih. Bab tahun generus ulama Paku Bumi. Dalam rangka kelangsungan pembinaan Quran Jamaah Imam Jamaah, maka keimaman berijtihad mengadakan pembinaan generus ulama. Untuk itu para balik anak ini para balik yang berminat dan mempunyai kemampuan dipersilahkan didaftarkan oleh keimaman daerah atau sesepuh pondok dengan mendapatkan penyaksian memenuhi kriteria sebagai berikut. Satu, laki-laki yang berumur antara 17 sampai 25 tahun. Kata satu lagi. Gampang ya, bersalah sama orang. Dan sanggup tidak menikah selama masa pembinaan. Kalau pembinaannya 100 tahun ya. Kalau tahun mau 5 tahun, sanggup tidak nikah. Dua, memiliki paham jamaah yang kuat. Tiga, mempunyai 29 syarat menurut jamaah tetap, lancar dan fasih membaca Al-Quran. 5, kerja berbakat dan mempunyai jiwa yang tinggi. 6, mampu memberikan kemampuan dan dengan benar dan mudah diterima. 7, mampu memberikan nasihat dengan jelas dan mudah dipahami. Terima kasih.
dinasihati 9 wanita. 8 tertib takut ibadahnya menarik dari jauh dari pelanggaran. 9 sehat jasmani dan rohani. 10 sudah jadi MT, ya harus sudah jadi MT, dan juga kotak minimal 1 kitab dari buku kita. 11 mendapat izin dari orang tua atau wali. 12 tobat dan sanggup menjadi tenaga panggilan seterusnya. Nah ini, ya, sanggup menjadi tenaga panggilan seterusnya. Ini namun apabila kalau masih yakin kira-kira hari dalam urusan juga lebih baik daripada kontribusi selain mudah-mudahan Allah paling antara dan mereka Thank you.
sembarang. Thank you.